Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Faisal, kelas 17 MJC, NRP 17 40 10175. Saya akan menjelaskan materi lembaga keuangan non-bank. Materi pertama, manajemen risiko. Yang pertama ada paradigma manajemen risiko. Yang pertama ada kontrol, identity, analisis, plan, sama track. Manajemen risiko, yang pertama ada strategi risiko relatif dan proaktif, risiko perangkat lunak, identifikasi risiko, proyeksi risiko, pengurangan, mounting dan manajemen risiko keselamatan dan bahaya, RRM plan. Yang selanjutnya ada the implementation of project risk management. Yang pertama, project risk management merupakan seni dari ilmu dalam mengidentifikasi, analisis, dan merespon kemungkinan risiko selama proses proyek berjalan. Yang kedua, manajemen risiko seringkali terlibat dalam sebuah proyek, tapi sebenarnya manajemen risiko dapat membantu sebuah estimasi yang relatif. Yang selanjutnya ada strategi risiko, reaksi versus proaktif. Secara umum, tim perangkat lunak tidak berbuat apa-apa seperti risiko sampai sesuatu yang buruk terjadi, dan baru kemudian tim tersebut melakukan aksi untuk membentuk masalah itu dengan cepat, reaktif. Yang selanjutnya, manajemen risiko sebelum kerja teknis diawali risiko potensial, diidentifikasikan probabilitas dan pengaruh proyek, diperkirakan dan diprioritaskan mengenai kepentingan, yaitu proaktif. Yang selanjutnya, risiko perangkat lunak. Banyak perdebatan mengenai definisi yang tepat untuk risiko perangkat lunak. Secara umum, risiko selalu melibatkan dua karakteristik. Yang pertama, karakteristik kepastian. Kejadian yang menandai risiko mungkin atau tidak mungkin terjadi. Yang kedua ada kerugian. Bila risiko menjadi relatif, maka kerugian yang terjadi. Yang selanjutnya ada project risk management process. Yang pertama ada risk management planning, memutuskan bagaimana cara merencanakan atau mendekatkan untuk melakukan aktivitas manajemen risiko. Yang kedua, risk identification, menentukan atau mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak pada proyek. Yang ketiga ada qualitative risk analysis, prioritaskan risiko berdasarkan peluang dan dampak kejadiannya risiko tersebut. Yang selanjutnya ada project risk management process control, quantitative risk analysis, yaitu estimasi secara menurik efek daripada risiko pada tujuan proyek. Risk response planning. Yang selanjutnya ada risk response planning, yaitu langkah-langkah untuk meningkatkan peluang dan mereduksi ancaman untuk dapat mencapai tujuan proyek. Yang selanjutnya ada risk mounting and control, memonitor risiko-risiko yang terjadi atau rawan terjadi selama proses proyek berlangsung. Yang selanjutnya ada risk factor. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada faktor risiko. Yang pertama, kurangnya komitmen dari top manajemen terhadap proyek. Yang kedua, kegagalan mendapatkan komitmen pemakaian atau pelanggan. Yang ketiga, kesalahan pengertian dalam kebutuhan proyek. Yang keempat, kurangnya keterlibatan pemakai. Yang kelima, gagalnya dalam mengelola harapan pemakai akhir. Yang selanjutnya, terjadinya perubahan secara dan tujuan. Yang selanjutnya, kurangnya pengetahuan dan skill pada anggota tim. Yang selanjutnya, teknologi baru. Yang selanjutnya ada kurangnya staf atau tidak cukup. Yang selanjutnya konflik atau kepentingan. Yang selanjutnya ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah proses memahami apakah sebuah kejadian berpotensi menghambat atau menggagalkan proyek.
Yang selanjutnya ada alat dan teknik yang dapat digunakan, yaitu ada brainstorming dan interview. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko adalah dengan checking item risk yang dibagi menjadi, yang pertama ada ukuran produk. Di dalam ukuran produk itu terbagi menjadi 3, yaitu ukuran database, jumlah program file, transaksi. Yang ketiga jumlah file yang dipakai. Itu selanjutnya ada pengurangan bisnis. Nah, di pengurangan bisnis juga terdapat tiga, yaitu pengurangan produk terhadap perusahaan, penyelesaian produk, jumlah produk, sistem yang berhubungan dengan PL yang dibangun. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik pelanggan. Sama ada 3 juga pelanggan yang pertama ada pelanggan yang mau berpartisipasi dalam penyusunan PL, pelanggan yang memahami proses PL, pelanggan yang memiliki pemahaman akan apa yang diperlukan. Yang selanjutnya ada definisi proses. Yang pertama, apakah dibutuhkan PL untuk membangun prototipe PL, apakah metode spesifikasi yang digunakan. Yang selanjutnya ada lingkungan pengembangan. Di lingkungan pengembangan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, apakah pengujian dapat diperoleh dan sesuatu dengan produk yang akan dibangun. Yang kedua, apakah suatu peranti saling berinteraksi. Yang selanjutnya ada teknologi pengembangan dan yang akan dibangun. Sama ada 2 juga. Yang pertama, apakah diperlukan interface khusus untuk persyaratan produk. Yang kedua, apakah teknologi yang dipakai adalah teknologi baru. Yang selanjutnya ada ukuran dan pengalaman staf. Yang pertama, apakah orang yang terlibat didapatkan. Yang keduanya, jumlah orang yang bekerja paruh waktu atau tidak. Yang selanjutnya ada materi probabilitas atau dampak. Sebuah materi probabilitas atau dampak atau diagram probabilitas relatif risiko yang terjadi pada suatu matrik dan dampak relatif yang diakibatkan. Yang keduanya, buatlah daftar risiko dan berlebihan label tinggi mengenai atau rendah dampak atau risiko yang diakibatkan jika hal tersebut terjadi. Yang ketiga, dapat pula menghitung faktor risiko. Yang pertama, nomor yang mempresentasikan suatu risiko berdasarkan kejadian dan akibat yang terjadi. Yang selanjutnya, kegiatan risiko secara umum. Yang pertama, risiko pasar, risiko keuangan, risiko teknologi, risiko manusia, dan risiko struktur atau proses. Risiko breakthrough. Risiko breakthrough adalah sebuah hierarki kategori potensi risiko dalam sebuah proyek, mirip dengan WBS. Yang kedua adalah mirip dengan WBS, tapi digunakan untuk mengidentifikasi dan mengategorikan risiko. RMM plan, risk sama dengan risiko, MTEG sama dengan merdeka atau mengurangi, meredakan atau mengurangi, monitoring sama dengan memonitor, management plan, perencanaan atau pengelolaan. Sekian dari materi yang pertama dari manajemen risiko. Sekarang lanjut ke materi yang kedua. Yang selanjutnya adalah pasar uang. Poin yang pertama, kelembagaan pasar keuangan. Pasar keuangan suatu sistem pasar yang memfasilitasi kejadian perdagangan antara produk dan turunan keuangan seperti bursa efek, dan memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan reksadana. Yang selanjutnya ada pasar keuangan terbagi menjadi 2, yaitu pasar uang sama pasar modal. Fungsi lembaga pasar keuangan. Yang pertama ada kelembagaan pasar keuangan, merupakan fungsi penghimpun dana dan perantara antara pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pasar keuangan. Yang selanjutnya ada pasar keuangan menjalankan fungsi ekonomi yang penting dalam mengalirkan dana dari pihak yang memiliki dana melebihi kepada pihak yang membutuhkan dana. Yang selanjutnya ada definisi pasar uang. Pasar uang dapat
berarti yaitu suatu sistem pasar yang memfasilitasi kejadian perdagangan antara produk dan turunan keuangan seperti misalnya bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan warna. Pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli, yaitu over the country. Selanjutnya ada fungsi pasar uang. Fungsi pasar uang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, sebagai fasilitator penghimpunan dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Yang kedua, perantara atau fasilitas dalam perdagangan surat-surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Yang keempat, perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendek kepada perusahaan Indonesia. Yang kelima, sebuah saran alternatif lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan. Dari fungsi tersebut menjadi sebuah lanjut ke manfaat pasar uang. Manfaat pasar uang terbagi menjadi dua, itu dari pihak yang menanamkan dana, yang kedua dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama dari pihak menanamkan dana, yaitu membantu bagi pihak-pihak yang mengalami dan menjalankan kesulitan keuangan untuk mendapatkan penghasilan dari tingkat suku bunga tertentu. Yang selanjutnya ada dari pihak yang membutuhkan dana. Yang pertama, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dalam jangka waktu yang pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan. Terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat. Sekarang lanjut ke pelaku pasar uang. Nah, di pelaku pasar uang ini terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada bank, yang kedua ada lembaga pemerintah, yang ketiga ada yayasan, yang ketiga ada perusahaan asuransi, yang keempat ada yayasan, ada lembaga keuangan lainnya, dan individu masyarakat. Masuk ke pasar uang versus pasar modal. Yang pertama, instrumen pasar uang periode waktunya adalah jangka waktu 1 tahun, sedangkan pasar modal periode jangka pendek lebih dari 1 tahun. Yang kedua, instrumen pasar uang yang utama adalah SBI, SPBU, dan sertifikat deposito, sedangkan produk pasar modal adalah saham, obligasi, reksadana, dan instrumen derivatif. Sekarang masuk ke instrumen pasar uang. Nah, di instrumen pasar uang ini terbagi yaitu yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI merupakan surat berharga jangka pendek dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral yang dimaksud untuk dibeli bank umum dengan nilai nominal yang sangat besar. Nah, sekarang tujuan Bank Indonesia mengeluarkan SBI adalah untuk mengurangi peredaran uang di dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada surat berharga pasar uang SPBU. Nah, di dalam SPBU ini adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pihak umum dan hanya dibeli oleh Bank Indonesia dengan nilai nominal yang cukup besar. Nah, tujuan dari SBPU ini adalah meningkatkan likuiditas bank umum dan untuk menekan lanjut inflasi. Instrumen pasar uang yang selanjutnya ada sertifikasi deposito, merupakan instrumen keuangan berterbitan oleh bank atau simpanan nasabah dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Yang selanjutnya ada commercial paper, promise yang tidak disertakan dengan jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana jangka pendek dan dijual kepada investor dalam pasar uang. Yang selanjutnya ada Call money, kegiatan sell money, kegiatan pinjam meminjam dana atau suatu bank dengan bank lain untuk jangka waktu pendek. Yang selanjutnya ada repurchase agreement, transaksi jual beli surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjualan akan membuat kembali surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
Terima kasih atas presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.